manusia yang telah berdosa di bawah matahari ini selalu menuntut, meminta Allah, meminta Tuhan untuk menunjukkan, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Ketika Allah hadir dalam dunia, menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, engkau tidak menerimanya, engkau menolaknya. Begitu juga di dalam kebudayaan Israel, ya, Yahudi, mereka mencari Mesias, mengharapkan Mesias, tapi ketika Mesias itu datang, mereka menolak. Yesaya 53, 52, engkau bisa baca di sana. Nubuatan di mana Mesias itu hadir. Mesias datang bukan untuk menyelamatkan binatang, bukan untuk menyelamatkan hewan-hewan yang selama ini dikorbankan. Bukan. Tetapi Yesus Kristus datang untuk mencarimu, untuk menyelamatkan hidupmu, supaya hidupmu itu nanti ketika fisikmu ini kembali ke tanah, engkau tetap hidup. Engkau tetap hidup. Engkau punya hidup yang kekal, keselamatan yang pasti. Karena Yesus sendiri yang mengatakannya. Tidak ada yang lain yang berani mengatakan bahwa Yesus itu terang hidup manusia, dunia. Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari sorga. Dialah air hidup itu. Yesus mengatakan bahwa dialah, Yesuslah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada dan yang akan datang. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Banyak sekali yang Tuhan Yesus nyatakan kepada manusia yang mencari Dia, kepada manusia yang berdosa. Tetapi apakah engkau meresponi panggilannya? Apakah engkau meresponi suara Tuhan? Apakah engkau meresponi kehadiran Tuhan dalam hidupmu? Sama, Yesus tidak pernah memaksa siapapun. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah memaksa siapapun untuk percaya, untuk menerima Dia. Termasuk umat yang dipilihnya sendiri, yaitu bangsa Israel. Allah tidak pernah memaksa siapapun ciptaannya. Tetapi Allah sangat mengasihi ciptaannya. Dan Allah rela, dan Allah oleh kasih-Nya, Dia datang menjadi manusia. Karena manusia itu yang dijadikan dari debu tanah. Ada darah dan daging yang dihembuskan napas hidup dalam hidup manusia itu. Dan Allah menyelamatkan manusia itu. Makanya Dia datang menjadi manusia. Allah nggak datang menjadi binatang. Karena yang Dia selamatkan bukan binatang, tetapi manusia. Tetapi kalau manusia menolak rencana keselamatan yang Allah sudah kerjakan di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang satu-satunya pengantara, perantara, juru selamat manusia yang berdosa di bawah matahari ini. Satu-satunya
Tidak ada di bawah kolong langit ini keselamatan selain daripada Allah. Makanya barang siapa yang percaya kepada Anak, dialah yang mempunyai hidup yang kekal. Ini adalah pilihan yang diberikan kepada kita semua. Tetapi saya, orang yang berdosa ini, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena aku meresponi keselamatan yang Allah telah berikan melalui Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan fisikku akan kembali ke tanah. Ini sebagai keadilan Allah bahwa fisik ini akan kembali ke tanah. Hukum. Tetapi ini bukan hukum kekal. Yang menjadi hukum kekal adalah ketika engkau tidak percaya, tidak menerima karya keselamatan yang Allah kerjakan melalui Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itu adalah hukuman kekal, di mana di dalam neraka bersama dengan iblis dan roh-roh jahat. Ya, semua ada padamu. Hanya orang yang hidup diberikan kesempatan untuk percaya, menerima. Dan Allah, Yesus Kristus, tidak pernah memaksa siapapun. Karena ini adalah pilihan setiap orang. Tetapi tidak ada hidup kekal, keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan berkati.